Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa kembali dengan dirumaaja.com bersama saya Permana. Tetap semangat. DJP kuat, Indonesia maju. Oke, jadi rekan-rekan semua, untuk malam hari ini kita ada sesi tanya jawab. Yang mana untuk sesi tanya jawab kali ini kita akan buka sesi baru, namanya di belakang setir. Nah, jadi di belakang setir ini adalah posisi ketika kita akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua, yang mana mungkin ada pertanyaan yang tidak dicantumkan melalui komen di channel ini, tapi nggak apa-apa, melalui media lain, sosmed yang lain, ini rekan-rekan ada mengajukan pertanyaan dan kita akan memberikan jawaban. Pertanyaan pertama terkait mengenai PMK 86 tahun 2020. PMK 86 ini memang kita belum bahas di channel ini secara detail, tapi saya akan berikan rangkuman kepada rekan-rekan apa perbedaan PMK 86 dan apa kelebihannya dibandingkan PMK sebelumnya. Jadi kalau historinya, PMK 86 ini adalah PMK yang diberikan sebagai wujud negara untuk memberikan insentif kepada wajib pajak agar wajib pajak itu dapat lebih mudah mengajukan insentif terkait kondisi new normal ini atas adanya COVID-19. Jadi kalau dari PMK 86 yang mana merupakan perluasan dari PMK 23 dan PMK 44, itu ada 5 hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama mengenai PPh 21 ditanggung pemerintah atau PPh 21 DTP. Sektor yang diampu yaitu 1189 clue, yang mana sebelumnya di PMK 44 itu cuma 1062 clue. Jadi sudah ada tambahan 100 clue lebih, dan WP KIT dan KB. Insentif juga diperpanjang rekan-rekan, diberikan sampai dengan Desember 2020. Kalau sebelumnya hanya diberikan sampai dengan September 2020 sebagaimana ada di PMK 44, untuk di PMK 88 ini sudah sampai dengan Desember 2020. Kemudian pemberitahuan untuk pusat dan cabang WP KIT dan KB, kemudian pemberitahuan hanya disampaikan pusat dan berlaku untuk semua cabangnya, termasuk WP sektor tertentu per clue. Yang kedua, untuk PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Kalau tadi PPh 21, sekarang PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Untuk WPPP 23 tahun 2018 tidak perlu mengajukan SKED. Ini cukup menyampaikan laporan realisasi, ini udah luar biasa banget. Ini memudahkan rekan-rekan wajib pajak di rumah, jadi tidak perlu lagi mengajukan SKED. Cukup melaporkan realisasi atas peredaran bruto tertentu. Jadi ini ditanggung pemerintah. Silahkan rekan-rekan manfaatkan, tidak perlu lagi direpotkan dengan pengajuan surat keterangan. Dengan catatan laporan realisasinya setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan insentif ini diberikan sampai dengan bulan Desember 2020. Yang mana sebelumnya di PMK 44 itu hanya sampai dengan September. Jadi udah ada tambahan luar biasa dari pemerintah, dengan harapan untuk UMKM dapat terbantu dengan adanya insentif dari PMK 86 ini. Yang ketiga terkait pembebasan PPh pasal 22 impor. Untuk sektor tertentunya juga bertambah, yang sebelumnya 431 di PMK 44 dan 102 di PMK 23 kini menjadi 721 clue. Insentif juga sama diberikan sampai dengan Desember 2020. Pelaporan untuk April sampai dengan Juni paling lambat tanggal 20 Juli 2020 ini. Kemudian untuk masa Juli sampai dengan Desember nanti setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi segera dimanfaatkan untuk pembebasan PPh pasal 22 impornya, yang mana sebelumnya pelaporannya itu 3 bulanan. Kemudian yang keempat mengenai angsuran PPh 25 yang dikurangkan sebesar 30%. Kalau sebelumnya itu hanya 102 clue untuk PMK 23 dan 846 clue untuk PMK 44, kini menjadi 1013 clue. Luar biasa ini. Diberikan pemerintah untuk rekan-rekan yang ada pengurangan angsuran PPh pasal 25. Insentif sama juga diberikan sampai dengan Desember 2020. Pelaporan sama dengan pembebasan PPh pasal 22 impor. Kemudian yang kelima, untuk pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah. Bagi WP yang menyampaikan SPT PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah.
Kalau awalnya di PMK 23 itu hanya 102 clue, di PMK 44 sudah dinaikkan menjadi 431 clue. Untuk di PMK 86 ini sudah dinaikkan menjadi 716 clue. Jadi ada tambahan 300 clue lagi rekan-rekan. Silahkan dimanfaatkan. Dan untuk pengembalian ini juga sama, insentif diberikan sampai dengan Desember 2020. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari rekan-rekan yang sedang mengajukan atau mengerjakan tugas akhir atau skripsi atas kontribusi pencairan tunggakan di kantor pelayanan pajak. Jadi rekan-rekan, untuk pencairan tunggakan di setiap kantor pelayanan pajak itu beda-beda, tetapi rumus perhitungannya sama. Jadi kalau rekan-rekan ingin menghitung berapa besar persentase pencairan tunggakan di masing-masing kantor pelayanan pajak atau di KPP, itu rumusnya sama, yaitu berapa pencairan tunggakan di KPP tersebut apabila semester, berarti pada semester itu dibagi dengan penerimaan KPP tersebut pada semester itu. Kalau dia per tahun untuk rekan-rekan, maka nanti pencairan tunggakan pajak di KPP tersebut dibagi dengan jumlah penerimaan pajak total seluruhnya selama 1 tahun dikali dengan 100%. Ini untuk mencari berapa persen kontribusinya dari pencairan tunggakan tersebut. Oke guys, pertanyaan selanjutnya, Bang, bagaimana cara mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak? Oke. Jadi kepatuhan itu ada dua. Yang pertama kepatuhan material, yang kedua kepatuhan formal. Untuk kepatuhan formalnya berarti kepatuhan penyampaian SPT, surat pemberitahuan. Adapun rumusnya untuk menghitung tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan, yaitu jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT dibagi dengan jumlah wajib pajak efektif pada tahun tersebut. Adapun ini maksud wajib pajak efektif ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan usaha yang berstatus pusat 000 kode belakangnya untuk NPWP-nya, bukan berstatus cabang, dan kondisinya adalah WP aktif, bukan WP non efektif. Jadi untuk mengukur kepatuhan seperti itu. Untuk mengukur kepatuhan pembayarannya bagaimana? Sama. Rumus awalnya adalah jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pada tahun tersebut dibagi dengan jumlah wajib pajak efektif yang seharusnya melakukan pembayaran pada tahun tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang, bagaimana mengukur tingkat atau efektivitas dari surat paksa? Nah, untuk efektivitas dari surat paksa, rekan-rekan bisa ukur dengan cara mengukur jumlah wajib pajak yang membayar berdasarkan surat paksa yang telah diterbitkan. Jadi, berapa jumlah wajib pajak yang bayar atas surat paksa tersebut dibagi dengan jumlah surat paksa yang telah dikeluarkan. Jadi, misalnya wajib pajak yang bayar 1.000 dari 2.000 surat paksa yang diterbitkan, ya berarti efektivitasnya adalah 1.000 dibagi 2.000. Itu untuk surat paksa. Pertanyaan selanjutnya, Bang, bagaimana mengukur? Oke, mungkin itu sedikit pertanyaan yang dapat saya bacakan pada malam hari ini dan jawabannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat. DJP kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.